Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk bangun kembali dari lelap tidur kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, perkenankanlah kami untuk disapa oleh firman-Mu. Dan berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk hari ini, Selasa, tanggal 16 November 2021, tertulis di Yakobus pasal 4, ayat yang ke-15. Isinya demikian. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mengetahui Thomas Alva Edison, si penemu listrik, adalah salah satu yang berhasil untuk menemukan listrik. Namun di keberhasilan yang dia capai, bukan dia pribadi yang tidak pernah gagal. Tapi sebelum dia berhasil, dia mengalami beberapa kegagalan. Namun kegagalan yang dia alami itu tidak menghambat dia untuk semakin berkreasi. Sehingga karena keteguhan dan keuletannya berkreasi, maka dia berhasil menciptakan atau menemukan listrik. Jika Thomas Alva Edison masih hidup sampai saat ini, tentu dia akan bahagia untuk melihat dampak dari temuannya yang mungkin pada awalnya dia tidak melihat atau memikirkan hingga sampai saat ini. Karena dengan adanya listrik, ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia telah dapat terjadi. Atau telah banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh manusia, yang terdiri dari hasil temuan Thomas Alva Edison, yaitu listrik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang memang, bahkan sering, ketika kita mengalami kegagalan di dalam upaya ataupun aktivitas kita masing-masing, dan di ketidakberhasilan kita, sering kita merasa kesal, merasa kecut. Bahkan di ketidakberhasilan yang kita alami, sering kita mengklaim diri bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang berhasil atau tidak menjadi orang yang berguna. Maka ketidakberhasilan tersebut sering kita jadikan menjadi pintu penutup untuk melihat dan meraih kehidupan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap perjalanan ataupun pengalaman hidup kita masing-masing, kita harus ingat bahwa Tuhan pasti bisa pakai
ketidakberhasilan kita itu untuk mengingatkan kita atau untuk menyadarkan kita akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi melalui kegagalan atau ketidakberhasilan yang kita alami, mungkin Tuhan mau berbicara untuk kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu, apakah memang jalan atau perbuatan yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Atau memang di dalam perjalanan hidup kita hanya mengandalkan keinginan kita masing-masing? Itulah yang saya katakan, bahwa di kegagalan atau di pengalaman hidup yang kita alami, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang pantas dituruti, atau dengan berserah kepada Tuhanlah kita akan boleh melihat. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus, seharusnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan itu, atau berbuat ini dan berbuat itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak kita hari ini, marilah berserah selalu kepada Dia, agar kita tidak kecewa atau kita tidak mengarahkan diri kita kepada keputusasaan atau kepada hal-hal yang membuat kita semakin frustrasi. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, maka kita akan boleh mengerti, bahkan boleh melihat dan merasakan kehidupan yang berarti. Karena Tuhan sering akan membuat hidup kita menjadi indah sebagai orang percaya. Perjalanan hidup kita atau pengalaman hidup kita, biarlah itu selalu dipandu dan diarahkan oleh Tuhan, dan sekaligus menyadarkan kita untuk mengenal dan untuk mensesuaikan rencana kita kepada rencana Tuhan. Jangan kita hanya mengandalkan rencana kita, atau jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi biarlah dengan kesediaan untuk berserah kepada Tuhan, maka kita akan semakin merasakan hidup yang lebih berarti, karena Tuhan akan membuatnya indah pada waktunya. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita untuk merasakan sukacita yang Dia janjikan kepada kita, termasuk melalui aktivitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur di hadirat Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami dan telah mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sebagai kesempatan kami untuk melihat, merasakan, bahkan melakukan yang Tuhan kehendaki. Jangan kami hanya mengandalkan keinginan dan kemampuan kami, tapi biarlah di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, kami selalu berserah mengandalkan Tuhan. Berkati kami semuanya, jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan sukacita, dan berikan daya lihat yang semakin tajam untuk kami, untuk boleh melihat jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Terimalah doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.